Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Saputra dengan NIM 230101211402226 dari kelompok statistika 12 peternakan D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iko Putra Sabili dengan nomor NIM 230101211402242 dari kelompok statistika 12 peternakan D. Perkenalkan, nama saya Satrio Wahyudi Nugroho dengan nomor NIM 2301001140279. Perkenalkan, nama saya Haikal Aska Farzana dengan NIM 2301012114027 dari kelompok 12 kelas peternakan D. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Katarino Rios Nugraha dari kelas peternakan D dengan NIM 2300111402294. Halo guys, perkenalkan namaku Rosita Dewi Sunti dan ini NIM-ku. Sampai jumpa. Rata-rata hitungan atau MEAN. Menurut Gending, MEAN adalah nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data dan merupakan nilai yang dapat mewakili dari keterpusatan data. MEAN menunjukkan distribusi nilai yang sama untuk dikumpulkan data tertentu. Menurut Mao dan Thomas, MEAN merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data. Untuk menghitung MEAN, kamu perlu menambahkan nilai total yang diberikan dalam data dan kemudian membagi jumlahnya dengan jumlah nilai tertentu. Lalu ada rentan atau range. Menurut Junaidi, range atau jarak merupakan pengukuran yang paling sederhana untuk dispersi data. Rumus untuk range adalah range sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Menurut Marichar, range nilai dapat dijadikan bahan untuk pengukuran mengenai kemampuan dari suatu model peramalan. Simpangan rata-rata. Menurut Gani 2020, simpangan rata-rata atau defisiasi mean ialah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata merupakan termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar defisiasi. Sedangkan menurut Naufal 2021, simpangan rata-rata mean deviation adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai dengan nilai rata-rata dibagi dengan banyak data. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data. Pengertian varian. Varian adalah ukuran seberapa penting kumpulan data tersebar. Jika semua nilai data identik, maka itu menunjukkan variansinya 0. Semua varian bukan 0 dianggap positif. Varians kecil menunjukkan bahwa titik data dekat dengan min dan satu sama lain, sedangkan jika titik data sangat tersebar dari min dan dari satu sama lain menunjukkan variansi yang tinggi. Singkatnya, varians didefinisikan sebagai rata-rata jarak kuadrat dari setiap titik ke min. Koefisien variansi. Menurut Roshide dan Mawardi, koefisien variansi merupakan suatu pengukuran yang dilakukan untuk membandingkan kedua variabel secara bersamaan. Menurut Jussar dan kawan-kawan, koefisien variansi merupakan rasio antara simbang standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dalam persentase yang berguna untuk melihat sebaran data dari data rata-rata hitungannya. Angka baku. Angka baku adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih data dengan rata-ratanya berbanding simpangan baku data tersebut. Angka baku juga disebut z-score. Oleh karena itu, angka baku dilambangkan dengan huruf Z. Kegunaan angka baku ini adalah untuk mengetahui perbedaan suatu keadaan dibanding dengan kebiasaannya. Semakin besar angka bakunya, semakin baik nilai tersebut dibanding dengan nilai yang lain yang memiliki angka baku lebih kecil. Ini saya akan membahas contoh soal rata-rata hitung MEAN.
Yang pertama adalah mean data dari 89758869576 adalah penyelesaiannya sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus nilai rata-rata, data tunggal diperoleh hasil X sama dengan 87 dibagi 12, yakni hasilnya 7,25. Nomor 2. Suatu kelas terdapat 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Jika rata-rata nilai siswa laki-laki 74 dan rata nilai siswa perempuan 75, maka nilai rata-rata seluruh siswa dalam satu kelas tersebut adalah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. X sama dengan 15 dikali 74 ditambah 20 kali 75 dibagi 15 tambah 20. Setelah itu diperoleh hasil 1110 ditambah 1500 dibagi 35 sama dengan 2610 dibagi 35, yaitu hasil dari keseluruhannya 74,5. Soal nomor 3. Jika rata-rata nilai ujian pada tabel di bawah ini sama dengan 6, maka A sama dengan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus rata-rata data kelompok, maka diperoleh hasil sebagai berikut. 30 ditambah 20 ditambah 48 ditambah 27 ditambah 6A dibagi 30. 6 dikali 30 sama dengan 125 dikali 6A. 180 sama dengan 125 dikali 6A. 6A sama dengan 180 dikurangi 125. Diperoleh 55. A 55 dibagi 6, yaitu diperoleh hasil keseluruhannya 91/6. Sekian, terima kasih. Ada 3 contoh soal tentang rentang. Yang pertama, penyelesaiannya adalah dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Untuk data ini 18 dikurang 2, hasilnya sama dengan 16. Lalu yang kedua, rumusnya sama, data terbesar dikurang data terkecil, yaitu 139 dikurang 23, hasilnya 116. Lalu yang ketiga, rumusnya juga sama, data terbesar dikurang data terkecil, yaitu 16 dikurang 1 sama dengan 15. Lalu ini adalah 3 contoh soal tentang simpangan rata-rata. Yang pertama, simpangan rata-rata dari data ini. Cara penyelesaiannya adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data, yaitu 48 dibagi 8, hasilnya 6. Lalu setiap data dikurangi 6 dengan cara seperti ini, dan menghasilkan hasilnya adalah 2. Lalu soal kedua dari simpangan rata-rata data ini. Penyelesaiannya sama juga, dihitung rata-ratanya jumlah seluruh data dibagi banyak data, yaitu 72 dibagi 12, hasilnya adalah 6. Lalu setiap data dikurangi 6 dengan cara seperti ini, dan hasilnya adalah 5/6. Untuk soal ketiga, dengan data seperti ini, penyelesaiannya juga sama, jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, yaitu 60 dibagi 5, hasilnya 12. Lalu dilanjutkan dengan cara seperti ini, hasilnya 1,2. Terima kasih. Contoh soal varian. Jika diperoleh simpangan baku 4, maka variannya yaitu 4 kuadrat sama dengan 16. Jika diperoleh simpangan baku 3, maka variansnya yaitu 3 kuadrat sama dengan 9. Jika diperoleh simpangan baku 1, maka variansnya itu 1 kuadrat sama dengan 1. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal koefisiensi variasi. Nomor 1. Carilah koefisiensi variasi dari himpunan bilangan 9, 3, 7, 8, 4, 5, 4, 8. Penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan X terlebih dahulu. X sama dengan 6.
Setelah itu tentukan simpangan baku SD sama dengan 2. Untuk menentukan koefisiensi variasi menggunakan rumus KV sama dengan SD per X dikali 100%. Jadi KV sama dengan 2/6 dikali 100% sama dengan 0,33%. Yang kedua, carilah koefisiensi variasi dari himpunan bilangan 6, 5, 7, 5, 6, 8, 7, 6, 6, 7, 4, 5. Penyelesaiannya, yang pertama tentukan X terlebih dahulu. X sama dengan 6. Setelah itu tentukan simpangan baku SD sama dengan 0,83. Untuk menentukan koefisiensi variasi menggunakan rumus KV sama dengan SD per X dikali 100%. Jadi KV sama dengan 0,83 per 6 dikali 100% sama dengan 0,138%. Nomor 3. Carilah koefisiensi variasi dari himpunan bilangan 6, 5, 7, 5, 6, 8, 7, 6, 6, 7, 4, 5. Penyelesaiannya yaitu yang pertama tentukan X terlebih dahulu. X sama dengan 12. Setelah itu tentukan simpangan baku SD sama dengan 1,2. Untuk menentukan koefisiensi variasi menggunakan rumus KV sama dengan SD per X dikali 100%. Jadi KV sama dengan 1,2 per 12 dikali 100% sama dengan 0,1%. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal tentang simpangan baku. Yang pertama, Kania mendapat nilai 85 dalam bahasa Inggris dan 60 dalam bahasa Arab. Jika nilai rata dalam simpangan baku bahasa Inggris adalah 65 dan 10, maka nilai Z-nya adalah dengan rumus Z sama dengan XI min X bar per S sama dengan XI-nya kita isi 85 dan X bar-nya kita isi 65 dan S-nya kita isi 10. Jadi 85 min 65 sama dengan 20 per 10 sama dengan 2. Nomor 2, Sasa mendapat nilai 60 dalam bahasa Arab. Jika nilai rata-rata dalam simpangan baku bahasa Arab adalah 55 dan 5, maka Z-nya adalah Z sama dengan XI min X bar per S. Dan di sini XI-nya kita isi dengan angka 60 dan X bar-nya kita isi dengan angka 55 dan S-nya kita isi dengan angka 5. Jadi 60 min 55 adalah 5 per 5 sama dengan 1. Sedangkan yang ketiga adalah Nina mendapat nilai 50 dalam matematika. Jika nilai rata-rata dan simpangan baku matematika adalah 25 dan 5, maka Z-nya adalah, maka di sini kita isi Z sama dengan XI min X bar per S, kita isi XI dengan angka 50 dan X bar adalah 25 dan S adalah 5. Jadi 50 min 25 per 5 dan 50 min 25 adalah 25 dan dibagi 5 dan hasilnya adalah 5. Di antara ketiga soal tersebut yang memiliki nilai simpangan baku terbaik adalah Nina karena nilainya adalah 5. Terima kasih.